Para hadirin, perlu kita ketahui, sebetulnya justifikasi bahwa Wali Songo tidak punya keturunan itu bukan hanya di tahun ini. Justifikasi tersebut sudah beredar di tahun-tahun yang lalu dari beberapa oknum-oknum Habib. Sangat tegas sekali mereka meyakini bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Bahkan di dalam buku yang dikarang oleh Kiai Haji Ali Badri dituliskan sejarah asal muasalnya terjadinya perdebatan antara Kiai Haji Ali Badri dengan salah satu oknum Habib. Kiai Haji Ali Badri ketika itu punya ide dan punya niat yang baik untuk mempersatukan seluruh dzurriyyat Wali Songo, karena kecintaan beliau terhadap dzurriyyat Wali Songo dan keyakinan beliau bahwa Wali Songo punya keturunan, sehingga Kiai Haji Ali Badri saat itu mendirikan Naqobah Azmat Khan. Tetapi hal ini rupanya disikapi dengan pandangan yang kurang baik dari beberapa oknum Habib. Timbullah beberapa tuduhan-tuduhan Kiai Haji Ali Badri ingin disebut Habib, ngaku-ngaku dzurriyyat Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga terhadap tujuan didirikannya Azmat Khan. Nah, ramainya masalah penolakan adanya keturunan Wali Songo ini di tahun ini. Saat itu jelas sekali Bahar Smith dalam YouTube mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan, dan beliau mengatakan itu dasarnya adalah RA. Dan itu memang sesuai dengan apa yang ditulis oleh Kiai Haji Ali Badri dalam bukunya yang saya baca ya, yang saya simak. Saat itulah saya mereaksi, protes terhadap Bahar Smith. Saya masih ingat ketika itu di bulan puasa, saya melihat YouTube Bahar Smith mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Sekalipun ada, katanya, itu dari perempuan dan terputus. Ya sama aja. Intinya Wali Songo tidak punya keturunan. Tentu loh saya tidak terima, karena saya sangat tahu betul bahwa Wali Songo itu punya keturunan. Dan ada, bukan fiktif orang-orangnya, baik dari garis laki-laki maupun dari perempuan, khususnya dari keturunan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dan keturunan Sultan Maulana Hasanuddin ke sini. Maka saya protes keras ke Bahar Smith, dan bahkan saya meminta Bahar Smith untuk meminta maaf. Tetapi disambut oleh Bahar Smith ketika itu bukan permintaan maaf, tapi beliau malah menantang. Artinya menantang tidak akan minta maaf kalau kapanpun. Adapun kemudian beliau mengatakan siap tes DNA asal yang ngaku turunan Wali Songo itu tes DNA juga. Dan ada pernyataan Bahar Smith yang sangat lucu, yang tidak masuk akal. Yang saya pandang ini sebetulnya sudah penistaan agama, yaitu Bahar Smith mengatakan harus menggali kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut saya ini sudah masuk dalam kategori
penistaan agama. Nah, ya. Anehnya hal ini tidak didemo oleh kelompok-kelompoknya yang biasanya sangat getol sekali teriak-teriak demo-demo ketika dipandang oleh mereka ada yang sifatnya penistaan agama dari manapun. Ini sangat lucu sekali. Dari itulah rame. Saya saat itu pada saat protes ke Bahar Smith, sebetulnya posisinya sedang membela seluruh Duriyah Wali Songo. Saya saat itu jelas sedang tegas mengatakan bahwa Wali Songo itu punya turunan, khususnya kepada Bahar Smith. Nah, ini sedang saya bela loh, dari seluruh keturunan Wali Songo, agar eksistensi mereka di Indonesia ini diterima, diakui dan ada, ya, dan harus disaksikan bahwa Allah menciptakan Wali Songo mempunyai keturunan baik dari laki-laki atau perempuan. Ini adalah sebuah takdir yang tidak boleh dipungkiri oleh siapapun. Itu loh pesan saya. Makanya saya protes ke Bahar Smith. Sejatinya saya ini sedang ngebela khususnya Duriyah Sunan Gunung Jati, bukan hanya Duriyah Wali Songo yang lain, wabil khusus Duriyah Sunan Gunung Jati. Karena saya tahu Sunan Gunung Jati, Sultan Hasanuddin itu punya banyak keturunan dari garis laki-laki atau perempuan. Saya tegaskan, saya sedang ngebela sebetulnya. Kalau mereka mau terima, saya sedang membela para Tubagus, para Raden, para Elang, ya, dan yang lain dari seluruh keturunan Wali Songo, khususnya keturunan Sultan Hasanuddin Banten, agar mereka tidak dinafikan, agar mereka tidak dilecehkan, agar mereka tidak dinistakan, agar mereka diakui eksistensinya, keberadaan mereka, kiprah mereka. Karena di antara seluruh keturunan Wali Songo itu, yang saya tahu, yang saya yakini, itu banyak yang jadi wali, yang jadi ulama, yang punya andil besar terhadap agama Islam, dai, yang jadi pemimpin negara di TNI, di Polri, banyak keturunan Wali Songo yang jadi dokter, banyak sekali. Nah, saya tidak terima pernyataan Bahar Smith yang mengatakan turunan Wali Songo dalam hal ini mereka ini ditiadakan. Padahal jelas keturunan Wali Songo itu punya peran besar semenjak Wali Songo wafat, diteruskan oleh keturunannya dalam perjuangan syiar Islam. Nah, kalau ini ditiadakan oleh siapapun termasuk oleh Bahar, sama saja mereka sudah melupakan, meniadakan, menolak jasa-jasa besar seluruh keturunan Wali Songo. Wabil khusus para Tubagus, ya, yang jadi dai, yang jadi kiai di mana pun ada, khususnya di Banten. Kiai-kiai di Banten ini banyak yang Tubagus, ya, banyak sekali. Dan di Banten ini pun banyak pejabat-pejabat dari para Tubagus, pejabat negara, banyak para Tubagus. Nah, saat itu saya menolak pernyataan Bahar Smith. Saya ingin mereka ini diakui, ada kiprahnya. Sangat naif kalau mereka ditiadakan. Saya tidak terima ketika itu ke Bahar Smith dan kepada siapapun Habib yang menolak bahwa Wali Songo punya turunan. Saya tolak, saya tidak terima ketika itu. Walau bagaimanapun saya anggap kalau mereka para turunan Wali Songo itu menerima pengakuan saya, yang saya anggap mereka saudara saya anggap mereka saudara saya, kalaupun mereka menerima, ya, termasuk di Banten. Saya tidak mau para Tubagus, para Ratu dan yang lainnya, saya anggap itu mereka saudara saya, kalaupun mereka mau menerima, mereka saudara saya. Tapi kalaupun tidak, nggak masalah. Dalam pembelaan saya kepada keturunan Wali Songo, maaf,
tolong digarisbawahi, bukan berarti saya ingin diaku saudara oleh mereka, tidak. Tetapi kalaupun diterima, ya alhamdulillah. Hanya saja herannya, anehnya, yang sejatinya saya ini sedang ngebela mereka-mereka, para duriyah Wali Songo, kok ada oknum dari salah satu duriyah Wali Songo yang justru sedang saya bela malah nyerang balik, membenci saya, ya, sehingga timbul banyak framing. Saya sangat heran sekali dengan pemikiran oknum tersebut. Kalau mau saya jujur bertanya, salah saya apa? Aneh sekali di zaman ini, zaman dimana orang sudah sangat canggih, peradaban sudah sangat maju, ya, pemahaman agama sudah banyak dipahami dengan dalam sekali, masih tidak bisa memahami apa yang dilakukan oleh seseorang yang padahal sebetulnya sedang membela mereka. Saya tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari mereka, hanya setidak-tidaknya mereka berpikir jernih, tidak justru malah serang balik kepada saya. Walaupun mohon maaf, tidak jadi masalah bagi saya. Kalaupun ada oknum yang nyerang balik ke saya, bikin narasi yang buruk, nggak masalah. Cuman saya heran saja gitu. Ini logikanya kemana, pemikirannya kemana? Nah, bahkan oknum tersebut habis-habisan ngebela Ba'alawi. Saya anggap ini diduga oleh saya ngebela Bahar Smith. Padahal jelas Bahar Smith itu tidak mengakui mereka itu duriyah Wali Songo. Tidak diakui, jelas itu. Sangat bukti itu loh. Bukan hanya saat ini, dari dulu. Dari zaman dulu, dan saya sudah tahu dari dulu sebetulnya. Karena saya ini monitor tentang nasabnya Wali Songo yang ditolak oleh beberapa oknum Habib itu dari dulu sebetulnya. Bahkan ada salah satu keturunan Sultan Maulana Hasanuddin itu bagus yang digebukin, diperlakukan dengan tidak baik oleh oknum Habib. Sempat waktu itu saya marah. Nah, ini hal yang sangat tidak masuk di akal. Bagaimana mungkin orang yang jelas ditolak oleh beberapa Habib, walaupun tidak semuanya, tapi mayoritas Habib menolak keberadaan mereka, menolak nasab mereka yang bersambung ke Wali Songo. Kemudian mereka malah ngebela orang yang menolaknya. Ini sangat aneh sekali gitu ya. Ini rumus logika mana gitu, nalar mana, saya bingung. Dan kemudian kedua, mereka menyerang balik ke orang yang sedang ngebelanya. Ini ada apa ini sebetulnya? Saya heran sekali. Nah, kemudian di akhir-akhir ini ada seorang kiai yang keluar mengaku-ngaku dirinya keturunan salah satu Sultan Banten dan kemudian mengaku keturunan Sunan Gunung Jati. Ya silakan aja, pengakuan nggak jadi masalah gitu. Silakan aja, itu hak mereka. Saya tidak mau ikut campur dalam hal itu, monggo itu. Dan saya juga tidak menafikan menolak apa itu bukan keturunan, saya tidak. Ya. Hanya pertanyaannya,
Apakah orang itu tidak sadar bahwa nasab dia ke Sunan Gunung Jati itu ditolak, tidak diterima oleh rekan dia yang satu organisasi? Ini bingung sekali ini. Ya, Bahar Semit itu tidak menerima adanya keturunan Wali Songo. Dan kemudian ada seorang kiai teriak-teriak, koar-koar, ngaku turunan Wali Songo. Sama-sama satu organisasi. Pertanyaannya, yang benar yang mana ini? Di dalam tubuh satu organisasi aja yang sama-sama katanya satu perjuangan mujahidin, ya, kok beda ini? Ya, ini heran sekali saya ini. Lebih aneh, lebih lucu lagi, aneh bin ajaib ini. Maaf ini halu, menurut saya ini juga halu, menurut saya ini boleh dikatakan halusinasi juga ini. Kasus halusinasi. Halusinasi bukan hanya yang sifatnya goib-goib, hal yang tidak masuk ke rasio itu menurut saya juga bisa jadi dikatakan halusinasi, yang tidak sesuai dengan nalar dan akal jernih juga halusinasi. Apa ya contohnya halunya? Orang ini apakah tidak tahu bahwa nasab yang dia keluarkan itu ditolak oleh rekannya sendiri yang sama-sama satu ormas, satu perjuangan? Ya. Kemudian orang ini, kiai ini akan menyerang orang lain yang tidak sejalan dengan dia. Ya. Ini heran sekali. Ada apa ini Indonesia dan dunia? Ada hal yang sangat saya pandang itu pemikiran yang picik. Sebuah keberadaan manajemen kolbi yang sangat rapuh, yang sangat rusak. Saya katakan ini adalah sebuah animisme manajemen kolbi. Kenapa? Kiai tersebut jelas bicara dalam YouTube-nya bahwa katakanlah Haji Imad ini ketika membuat tesis ilmiah dia menjadi musuhnya para Habib. Nah kemudian orang ini mengatakan akan ada rapat akbar di Banten sambil keluar-keluar bahwa dia itu dzurriyyah Sunan Gunung Jati. Maka Haji Imad itu musuhnya ada dua dong. Kata dia nih, satu dari para Habib karena tesis ilmiah Haji Imad yang mengatakan bahwa nasab Ba'alawi tidak terkonfirmasi pada Rasulullah Muhammad SAW kepada Syed Ahmad Muhajir. Kemudian dengan adanya kata dia nih akan ada rapat akbar di Banten, dia bilang di Sultanan Banten, dan mengundang Haji Imad karena tidak menerima hasil bahsul masail benda kerep. Ya, dia mengatakan Haji Imad musuhnya dua. Yang kedua yaitu dari kebangkitan katanya dzurriyyah Banten Sultan Maulana Hasanuddin itu. Ini bahasanya Haji Imad mempunyai musuhnya dua. Dalam persoalan polemik nasab kok ada bahasa musuh gitu loh. Ini yang saya katakan apa ya? Peradaban kolbu yang sangat mundur sekali. Animisme manajemen kolbu yang sangat rapuh. Yang tidak ada maju-majunya, tidak move on dalam memanage kolbu dan pemikiran. Akal nalar itu ditabrak oleh hawa nafsu, kebencian, kehasudan, ketakaburan, kesombongan. Ini sebuah fakta yang sangat memprihatinkan saya dan sangat memprihatinkan orang-orang yang punya akal waras. Kenapa? Ketika perbedaan pendapat dalam ilmu pengetahuan ilmiah, mestinya tidak menganggap perbedaan itu sebagai musuh.
perbedaan pendapat dalam keilmuan ini ranah ilmiah, ranah analisa, tesis, antitesis, observasi, dan sebagainya. Bukan ranah duel di ring zaman dulu, gladiator, bukan. Ini maka saya pikir, saya bilang ini pemikiran animisme di abad modern, animisme manajemen kolbu. Ini sangat tidak pantas dilakukan, diucapkan oleh siapapun, walaupun oleh saya sendiri. Apalagi itu diucapkan oleh seorang kiai yang katanya yang notabene tokoh. Sangat di luar logika sekali. Teori logika itu menolak. Teori manajemen kolbu secara Islam pun sama sekali itu menolak. Apa jadinya generasi muda ke depan jika yang dikatakan tokoh ini memandang perbedaan pendapat dalam keilmuan, ranah ilmuwan, dan ilmunya ilmu Islam, ilmu asal, itu menjadi musuh bagi dirinya? Bagaimana mungkin umat Islam akan bersatu? Bagaimana mungkin umat Islam tidak berpecah belah ketika oknum yang mengatakan dirinya tokoh, ditokohkan ini masih mempunyai sikap pemikiran kolbu yang justru di situ bersarang benih-benih perpecahan, kesombongan siapapun itu akan menimbulkan benih perpecahan. Nah, ucapan kasar dan keras itu dalam persoalan perbedaan pendapat ilmiah itu akan menimbulkan sebuah konflik dan perpecahan umat. Ini tidak selaras dengan apa yang dikatakan oleh dirinya, di mana saya menilai orang ini dalam ucapannya, dalam YouTube-nya bersabar agar tidak ada perpecahan di antara umat Islam. Loh, apakah dia tidak sadar bahwa antara ucapan dengan keadaan dirinya, keadaan akalnya dan kolbunya itu berbeda? Saya tidak ngerti apa hukumnya ketika ucapan dengan fakta yang ada dalam dirinya berbeda balik 180 derajat. Itu bukan lagi terjadi kemajuan dalam sisi perspektif ilmiah. Mestinya perbedaan pendapat disibukkan dengan analisa observasi. Kemudian ada kesimpulan, penelitian yang sangat dalam. Ya. Nah, ini sangat memprihatinkan. Kemunduran pengetahuan akibat oknum yang nalarnya tidak sesuai dengan rumus logika, yang manajemen kolbunya tidak sesuai dengan manajemen kolbu Islami. Malah diduga oleh saya ini lebih condong manajemen kolbu yang menjadi benih perpecahan, animisme, manajemen kolbu animisme di zaman modern ini. Manajemen kolbi animisme ini mestinya hanya terjadi di zaman jahiliyah, hanya terjadi di zaman Fir'aun. Dan yang mempunyai pemikiran animisme, logika animisme, dan yang mempunyai manajemen kolbu animisme itu hanya Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, dan Qarun. Tidak ada tuh hal itu di pemikiran, akal, logika, dan kolbu umat Islam. Saya jadi sanksi siapapun dia yang di dalam pemikiran dan hatinya masih mempunyai animisme, halusinasi, kemajuan peradaban dan pengetahuan dan peningkatan cahaya kolbu, bisa memimpin umat, bisa mempersatukan umat.
Jangan-jangan ini hanya bicaranya aja, lip service belaka ini. Hanya bisa ngomong. Cek orang Banten mah ngan bisa oceh. Yang kekeceh. Tapi fakta. Beda 180 derajat antara ucapan dan kondisi fakta dirinya. Ini perlu disangsikan. Prihatin sekali saya. Yang kemudian, kalau menurut pendapat saya, terkait tesisnya Haji Imad, mestinya tidak sampai ada sebuah pernyataan gaduh nasab, tidak ada mestinya, atau polemik nasab. Ketika tesis ilmiah ini sudah kemudian dijuduli gaduh nasab, polemik nasab, dalam tanda kutip ini dipandang, disambut tesis ilmiah Haji Imad ini sebuah kejahatan umpamanya, kezaliman, kriminal umpamanya. Ini menandakan siapapun dia yang memandang itu, menurut saya dia perlu mempertanyakan kemajuan pola pikir mereka, kemajuan peradaban mereka, kemajuan manajemen kolbu mereka. Mengapa sebabnya? Lowong ini tesis. Ini bukan sebuah hal kasus pembunuhan yang misterius, di mana si pelaku pembunuhan tidak diketahui siapa, atau yang dibunuh tidak diketahui identitasnya. Bukan, ini tesis ilmiah yang bisa diantistesis kapanpun dan dimanapun, tentu oleh pakar-pakar ahli ilmu tersebut. Dan dalam antitesis tidak perlu ada otot dan pelotot dan ngotot, tidak ada, tidak perlu. Cukup dengan keilmuan, disiplin ilmu yang bersangkutan, yaitu ilmu nasab, ditunjang dengan penelitian, observasi, analisa, ya, dicari data sekunder primer, manuskrip, dan yang lainnya, dibentuk sebuah antitesis, hasil kajian ilmiah, kemudian di situ ada dibubuhkan dalil-dalil yang terkait kesohihan yang lain. Nah, kemudian itu dibentuklah sebuah kitab atau buku atau apa, antitesis terhadap tesisnya Haji Imad. Kalau itu dilakukan oleh kita dan oleh mereka, tidak ada tuh judul gaduh nasab, polemik nasab. Apalagi bagi orang yang merasa dirinya seorang ulama besar, seorang kiai Abuya loh, yang banyak kitab katanya, lebih dari 40 bla 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 bla. Saya heran mengapa dia tidak membuat kitab antitesisnya terhadap Haji Imad. Kalau memang menjaga tidak adanya, agar tidak adanya perpecahan, nggak usah dia mengkanter atau menolak paham Haji Imad banyak dengan lidah. Dia bubuhkan dengan makalah, dengan kajian ilmiah berbentuk antitesis. Kemudian kalaupun dia ingin banyak menjawabnya di online kan, kalau dia ingin menjawabnya secara pribadi, buku dan kajian dia, penelitian dia diberikan ke Haji, berikan Haji Imad, nggak gaduh loh. Hal itu seperti apa yang dilakukan oleh salah satu ulama di Sukabumi, saya apresiasi. Ulama di Sukabumi tersebut ketika tidak setuju dengan tesis Haji Imad, beliau membuat sebuah kitab yang judulnya Al-Hisamul Maslul, dan santrinya datang ke saya sendiri memberikan kitab tersebut. Nah itu saya salut, saya apresiasi. Ini mencegah terjadinya polemik, kegaduhan. Kalau bahasa mereka polemik dan gaduh nasab. Dan saya katakan apa yang dilakukan oleh salah satu kiai di Sukabumi ini adalah sebuah
cara yang sering dilakukan oleh ulama-ulama zaman dulu. Ketika salah satu ulama beda pendapat, ya, ulama itu tidak memprovokasi jemaahnya mengatakan menggibat orang lain yang tidak sesuai dengan dirinya, ulama yang tidak. Diam-diam dia bikin buku berupa surat disampaikan ke kiai yang dianggap bahwa dia berbeda, begitu. Nah, ini makanya saya memberikan apresiasi terhadap salah satu kiai di Sukabumi, walaupun tidak semuanya isi kitabnya saya setujui, tetapi saya patut acung jempol. Nah, itu baru kiai loh. Baru saya akui itu kiai, baru saya akui itu tokoh. Tapi bukan lagi sebuah tokoh dan maaf dikatakan panutan jika statement-statementnya, ucapannya justru yang katanya ingin mempersatukan umat, tapi malah membuat panas suasana. Tesis bukan dilawan dengan antitesis yang berupa kitab, bukan. Tapi dengan narasi kebencian, penyudutan, bahkan mendekati hampir kepada eksekusi. Nah, kalaupun ini nanti bertemu dengan Haji Imad, saya khawatir bukan lagi ini pembahasan ilmiah secara etika adab kesopanan, etika seorang ilmu, tetapi nanti saya khawatir ini seperti seorang gladiator yang mempersekusi, mengeksekusi lawannya. Jangan-jangan nanti mengacungkan pedang nanti. Ini bahaya. Ini tidak boleh dibiarkan di zaman sekarang ini, di zaman di mana ilmu pengetahuan bertambah, peradaban semakin meningkat, manajemen kolbu terhadap umat Islam ini sedang digalakkan. Ini sebuah kemunduran bagi orang tersebut menurut saya. Yang kemudian, kenapa sebabnya ini tesis Haji Imad menjadi rame? Karena adanya oknum-oknum yang tidak ada kompetensi dalam hal itu, ikut campur, ikut ngomong, tidak ada kaitannya. Katakanlah orang tersebut dari kaum Balawi bukan, keturunan Wali Songo bukan, ahli nasab kagak, ya kan, tokoh bukan, tapi hanya karena punya modal pecinta salah satu yang dia cintai, kemudian dia berfanatisme mendukung habis-habisan yang dianggap tokohnya. Ini yang membuat gaduh. Dia zaman ini yang jadilah akhirnya sebuah judul polemik nasab, gaduh nasab. Oknum-oknum ini yang bikin gaduh. Mestinya orang ini yang tidak punya kompetensi dan tidak punya keilmuan, kedisiplinan, akhlak dan ilmu dan akal yang waras, diam. Ini ikut campur. Lebih lucunya lagi yang bikin gaduh ini, penyebab gaduh ini, maaf, bukannya dari oknum Habib itu yang bersangkutan dengan tesisnya Haji Imad yang berteriak, berbicara, walaupun ada hanya sedikit. Tetapi yang justru banyak teriak, yang banyak ngoceh cangcingcong itu, maaf ya, ikut-ikutan ngomong itu, maaf, yang non Habib, kepentingannya apa? Ya karena dia hanya pendukung, pembela, pencinta. Kemudian dengan buta, membabi buta, ngebela tuannya, tidak sadar dia berhadapan dengan orang yang, maaf nih saya katakan, sesama non Habib. Yang dipersoalkan dalam tesis Haji Imad itu Balawi, mestinya Balawi yang berteriak, wajar. Kalau dari Balawi, dari RA yang teriak-teriak menolak dan bla 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 bla, saya anggap itu hal yang wajar karena mereka yang dipersoalkan. Tapi kalau yang lain yang tidak punya kompetensi sama sekali, ilmuwan bukan, pakar ahli nasab bukan, zuriyah Nabi bukan, ya anaknya Habib bukan, zuriyah Wali Songo juga kagak, ya punya peradaban pemikiran yang maju tidak ada, punya manajemen kolbu secara Islamiyah pun tidak, hanya punya modal pecinta, fanatisme,
modal bicara di YouTube, ini ya bikin gaduh. Jadi kegaduhan ini sebetulnya salah satunya oleh oknum-oknum tersebut. Mohon maaf, sikap saya ketika ada tesis Haji Imad, saya tidak terlalu ikut campur terlalu dalam masalah nasab tersebut. Mengapa? Karena saya sudah cukup mewakilkan oleh atau terwakili oleh Haji, walaupun saya tidak bicara hal itu secara tidak langsung, dan saya tidak mau intervensi. Saya punya adab dan saya tidak ingin membuat gaduh hanya karena intervensi dalam urusan tesisnya Haji Imad. Tidak. Ya, walaupun itu sebetulnya ada kaitannya. Tesisnya Haji Imad itu, maaf, ada kaitannya dengan kehidupan saya, dengan diri saya, dengan nasab saya, dengan nasab kakek saya dari ibu dari bapak. Ada kait, bahkan itu mengkanter catatan nasab dari bapak saya dan ibu saya sebetulnya. Tetapi saya tidak menyikapi Haji Imad dengan marah, tidak, dengan baper, dengan ego, dengan enggak, apalagi dengan intervensi, enggak. Saya persilakan Haji Imad sebebas-bebasnya untuk penelitian ilmiah. Walaupun saya tidak awalnya sama sekali tidak ikut campur, dia tahu. Artinya di sini saya katakan saya tidak ikut-ikutan bikin gaduh perkara nasab itu. Saya tidak bicara yang sesuatu yang saya tidak punya ilmunya. Walaupun sedikitnya ada kitab di saya, ada 12 kitab, tapi tidak cukup bagi saya untuk menjadi sebuah modal untuk ikut-ikutan meramaikan di medsos tentang nasab. Kenapa? Itu karena meredam, karena saya tahu diri saya siapa. Saya hanya fokus yaitu mengkritisi, mengoreksi, memprotes terhadap oknum Habib yang saya nilai dalam dakwahnya songong, tidak punya adab dan etika, condong mencaci maki orang, menyakiti hati umat Islam itu sendiri. Itu fokus saya hanya ke situ. Saya tidak fokus prioritas utama ke persoalan nasab, karena saya tidak ingin ikut campur. Nanti malah bikin lebih gaduh lagi nanti. Saya tahu saya ini orang bodoh, nggak ngerti masalah nasab. Saya diem, hanya ngedukung. Iya, saya ngedukung tesisnya Haji Imad, saya dukung. Dan kalaupun ada yang antitesis pun saya dukung, selama dia bisa menjaga diri, tidak mencaci maki, tidak menghina, tidak menyerang personal, tidak nantang-nantang, tidak dengan otot, pelotot, dan ngotot, saya dukung. Mau namanya antitesis, monggo. Yang kemudian ada lagi kelucuan di zaman saiki. Saya bilang ini juga halusinasi nih, halu ini. Pemikiran halu juga nih. Apa? Para ulama-ulama dari Aceh, dari Madura, dari Banten, dari Cirebon juga ada, dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, berkumpul di Benda Kerep Cirebon, dan undangan disebarkan, dan situ jelas bahwa ada pembahasan nasab, khususnya nasab Sunan Gunung Jati. Ya, ini tahu semua, dan itu kalau tidak salah yang diundangnya yang punya pesantren loh. Artinya siapa aja seorang yang punya pesantren yang dia merasa dirinya bernasab kepada Wali Songo, khusus kepada Sunan Gunung Jati, termasuk yang keluar bahwa saya turunan Sultan Anu dan Sunan Gunung Jati, itu sebetulnya diundang secara jelas itu. Mengapa tidak datang ke Benda Kerep? Nah itu mestinya. Ini pertanyaan. Di situ kan ngumpul ulama-ulama. Ada Haji Imad, ada Kiai Haji Hanan, ada Sayyid Muda Kusaisi, dan sebagainya ulama ngumpul. Nah kalau dia merasa ulama atau tokoh besar, Abuya, dia datang ke Benda Kerep, bawa kitab, di situ berargumentasi dengan baik sampai selesai. Ketika memang upanya ada di antara para ulama di sandi di Benda Kerep tidak sejalan, nah di situ silakan dia mengeluarkan analisa atau argumentasi bahwa catatan dia tidak sama, gitu loh. Bukannya setelah selesai Basul Masail diputuskan hasil Basul Masail bahwa nasab Wali Songo ini tidak tersambung ke Banawi, tetapi bersambung ke
Al-Bukhari Al-Kazimi, ya, Al-Husaini, ini diambil dari, kalau tidak salah juga dari Said Jamaluddin Akbar. Setelah diputuskan, diterima, disepakati hasil Basul Masail tersebut, Basul Masail loh, ya, penelitian ilmiah juga, ya, bukan hasil Haji Imaduddin, bukan para ulama, ya, di mana membuahkan dua hasil, yaitu nasab Wali Songo termasuk nasab Sunan Gunung Jati tidak bersambung kepada Bani Alawi, kepada Imam Ubadillah, tetapi ke Al-Bukhari Al-Kazimi Al-Husaini. Yang kedua, nasab Alawi mukhtalaf fih. Itu kan hasilnya. Mestinya jangan setelahnya diputuskan begitu baru keluar di YouTube. Dan seperti saya menduga ini yang diserangnya Haji Imaduddin diantaranya. Emangnya itu hasil benakrab Haji Imaduddin yang putuskan? Salah, Bung. Bukan. Haji Imaduddin memberikan argumentasi, kemudian beberapa ulama memberikan juga argumentasi, maka hasil keputusan, hasil Bahsul Masail loh itu. Bukan kesepakatan, bukan Bahsul Masail. Berarti kan di situ kalau udah bicara Bahsul Masail, orang pesantren tahu kok loh. Tahu kok. Kalau sudah Bahsul Masail bukan pendapat pribadi, berarti berdasarkan dalil-dalil, ya, dan manuskrip dan yang lain. Itu seperti itu. Nah, ini udah diputuskan, keluar. Ini aneh nih. Ada apa sebenarnya? Mau mempersatukan umat, justru atau mau bikin panas, dipecahkan lagi? Mau mengagungkan ilmu nasab, atau memang mau menyikat, mengikis, menghabisi oknum orang yang dia tidak suka? Likes and dislikes. Masya Allah, tabarakallah. Saya jadi curiga ini. Ini saya harus bicara tentang ini. Kemudian, ada seorang kiai mengatakan akan ada rapat akbar di Banten. Nah, mengatasnamakan Kesultanan Banten, mengundang bla bla bla. Rapat akbar yang saya tahu, mohon maaf kalau saya salah, ini bodoh. Kalau rapat akbar ini tentunya dilakukan oleh orang-orang yang satu komunitas, satu organisasi dalam persepsi yang sama, melakukan sesuatu untuk kelangsungan, kelancaran usaha atau organisasi atau perusahaannya. Kalau rapat itu tentu dengan hasil bukan dengan dalil, hasil persetujuan. Beda dengan kajian ilmiah, beda dengan seminar dan simposium. Nah, di situ kalau rapat akbar Haji Imad diundang. Loh, emangnya Haji Imad itu satu paham dengan mereka? Justru Haji Imad yang antagonis. Lalu Haji Imad mau dibawa apa? Ajak rapat. Aneh saya ini. Mohon maaf nih kalau saya salah. Ini saya nggak ngerti tentang itu. Tapi yang saya tahu seperti itu. Jadi bukan rapat akbar itu, Bung. Lebih kepada itu pengkajian ilmiah. Ya. Itu lebih mengena pengkajian ilmiah. Jadi beda antara rapat dengan kajian ilmiah atau bahsul masail. Seperti itu loh. Salah kata, ini orang jadi bingung, kecuali orang-orang yang paham. Orang yang nggak ngerti ya aja. Pilun bebek oh baik ngomong lagi itu tokoh kan dia. Kacau ini kalau menurut saya. Kacau baliau, kacau. Masya Allah. Artinya kesimpulannya, bagi mereka yang tidak suka dengan hasil benakrab, apalagi dia mempunyai misi untuk persatuan umat. Pertama, hasil benakrab bukan hasil Haji Imad diponis, bukan. Itu adalah hasil basuh mas para ulama. Maka orang tersebut datangi ulama tersebut, undang lagi ulama-ulama tersebut, atau datangi. Itu loh. Yang kedua,
Harus bedakan antara rapat dengan basul masail, nasab, atau kajian ilmiah. Yang ketiga, harus diyakini, dipertimbangkan sebelum ngebela habis-habisan nasab Sunan Gunung Jati Sultan Hasanuddin yang bersambung ke Imam Ubaidillah yang dia yakini, artinya mereka itu termasuk salah satu duriyah Wali Songo dari Sunan Gunung Jati, dari Sultan Hasanuddin, duriyah loh. Pertanyaannya, saya tanya, apakah ini RA para Habib menerima beliau itu duriyah Sunan Gunung Jati atau tidak? Wabil Sus tanyakan ke Bahar, tanya dulu Baharnya, hai Bahar, kamu mengakui enggak saya ini duriyahnya Sunan Gunung Jati dan yang lain, mengakui enggak? Tanya juga RA mengakui tidak. Jangan-jangan nanti orang itu ngebel habis-habisan nasab Sunan Gunung Jati, berarti termasuk ke sana termasuk juga duriyah mereka, nasab mereka yang ngaku duriyah Sunan Gunung Jati, berarti sama aja mereka sudah memperjuangkan nasab mereka yang saat ini, berarti ke Imam Ubaidillah. Setelah habis-habisan ya ibaratnya, kemudian dengan cara dan gaya mereka, maaf ini secara maaf diduga oleh saya secara sentimen menyerang Haji Imad itu, ternyata dari Ba'alawi itu sendiri, dari era tidak mengakui seperti apa yang dikatakan oleh Bahar bahwa Wali Songo terputus. Nih, lalu gimana? Lalu Anda akan berhadapan dengan siapa? Kalaupun iya nasab Sunan Gunung Jati, nasab Anda ini ke Imam Ubaidillah, jika kemudian ditolak oleh RA keberadaan Anda yang kata Bahar itu bahwa duriyah Wali Songo termasuk duriyahnya Sunan Gunung Jati Sultan Hasanuddin itu terputus, lah Anda mau ngapain terhadap RA, terhadap Haji Imad, terhadap Bahar Smith? Mau nggak berhadapan dengan mereka atau masing-masing? ini ilmiah loh, ini ilmiah. Jangan mengatakan ya udah kita masing-masing. Oh ya, ilmiah tidak begitu. Ilmiah tidak begitu. Ilmiah itu harus dicari titik temu yang benar yang mana. Nasab Sunan Gunung Jati ini ke Ubaidillah atau seperti apa yang dikatakan dalam hasil benar kerap ke Al-Bukhari, Al-Kadimi, Al-Husaini. Ilmiah itu harus begitu. Itu loh, nggak bisa masing-masing aja, nggak bisa. Bagaimana ke depan nanti orang mau ikut siapa? Ini bingung. Tuntaskan ini nasab. Ya, Wali Songo ini, Sunan Gunung Jati ini ke Ubaidillah atau ke Musa Al-Kazim. Ini tuntaskan, ini PR bagi mereka-mereka yang punya kepentingan dalam hal itu. Tuntaskan secara ilmiah. Secara ilmiah kami menunggu, rakyat Indonesia menunggu, umat Islam menunggu. Jangan dijali kami dengan polemik-polemik, kegaduhan-kegaduhan, otot-ototan, pelotot-pelototan. Selesaikan dengan ilmiah. Tunjukkan jati diri kita semua secara ilmiah dengan akhlak dan perilaku yang baik. Ingat loh, ini yang dibawa adalah nasab Wali Songo, yang dibawa adalah keturunan yang ngaku keturunan Wali Songo, tentu dengan ilmu dan akhlak dan adab. Oke, demikian. Saya tunggu kabarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.